Rike. Yang pertama, melakukan kesehatan gigi dan mulut mandiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Ketemu kita pada siang hari ini di Buset, Bual Sehat, Puskesmas Teluk Sasa. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, siang hari ini kita kedatangan tamu spesial ya di Puskesmas Teluk Sasa. Ketemu dengan dokter gigi kita, dokter cantik ya, yang dari Puskesmas Teluk Sasa, Ibu Dokter Herika Eva Santi. Ibarat kata, tak kenal kita tak sayang ya Bu ya. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Rike Mardiana. Di sini saya sebagai bidan di Puskesmas Teluk Sasa dan saya perkenalkan juga Ibu Dokter gigi kita. Silahkan Ibu. Iya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita siang menjelang sore ya. Saya dan bidan Rike ini kita sama-sama bekerja di satu atap ini ya, Mbak Rike ya, Puskesmas Teluk Sasa ya. Nanti kapan-kapan bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ke sini apa mau lihat-lihat Puskesmas pasti ketemu nih sama kita berdua, nggak mungkin nggak. Itu dia. Silakan Bida. Apa yang mau kita bicarakan nih sore ini? Oke, Ibu dokter kita ya. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Nah, Ibu, saya mau nanya, Bu. Di masa pandemi kita ini orang-orang tuh pada takut datang untuk periksa gigi ya Bu ya. Iya betul. Jangankan ke dokter gigi, untuk ANC aja pemeriksaan ya, pemeriksaan rutin ya. Dia takut ya Bu ya. Jadi gimana ya Bu ya? Iya. Caranya kiat-kiatnya supaya mereka mau datang gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya bidan Rike, ibu bapak ya yang ada di rumah, kehamilan ini sebenarnya satu periode kehidupan yang unik ya. Jadi ada berbagai perubahan sih sebenarnya ya keadaan wanita ya. Saya sebut wanita saja yang sebelum hamil dengan setelah beliau hamil kan begitu. Kalau mengenai perubahan-perubahan ini kita nggak usah bicara pandemi juga sebenarnya banyak sekali bisa dibilang keluhan pada ibu hamil ya begitu. Apalagi saat ini kan kita sedang dalam masa pandemi ya, pasti ibu-ibu yang ada di rumah mungkin yang saat ini sedang hamil juga pasti ada kekhawatiran kan. Kekhawatirannya datang ke fasilitas kesehatan. Jadi tidak hanya ke dokter gigi ya. Jadi tidak hanya ke dokter gigi atau pemeriksaan ke bidan juga mungkin ada yang takut ya. Khawatir ya. Khawatir, mereka takut berkerumun. Ada nggak di situ? Mulut juga itu kan takut. Iya, jadi betul. Kalau dia ada misalnya ada keluhan, duh nggak usah lah, mending berobat sendiri aja. Nah kayak gitu Bu. Jadi banyaknya kayak gitu. Iya. Baik. Sebelum saya lanjut pembicaraannya ke sana, sedikit saya mau menjelaskan dulu ya bidan Rike ya. Jadi selama proses kehamilan ini ternyata penelitian itu sudah beberapa ya. Kesimpulannya seperti ini. Ternyata kalau di dalam rongga mulut itu misalnya tidak bersih atau ada infeksi, sangat berpengaruh ya, baik itu untuk ibu hamil maupun untuk janinnya. Ya, ada beberapa peneliti bahkan menyatakan bahwa bayi yang lahir juga dengan berat badan rendah dan seterusnya seperti itu. Tentu ini akan kita hindari. Nah, caranya adalah ibu-ibu di rumah sebenarnya bisa melakukan dua cara sebenarnya bidan Rike. Yang pertama, melakukan kesehatan gigi dan mulut mandiri di rumah. Nah, ini mungkin yang paling disukai selama pandemi. Nah, yang kedua itu dilakukan secara berkala sebenarnya ya. Berkala dalam artian ketemu ini sama kita dokter giginya ya. Jadi saya menganjurkan untuk kita meninggalkan dulu kecemasannya, tapi kita sama-sama lihat ini ya, ibu-ibu ya, mungkin ada bapak juga, sama-sama lihat kalau kita nggak bersih, kalau kita nggak sehat keadaan gigi dan mulut, wah ternyata ada resiko kan begitu. Betul. Ya itu dulu. Jadi jangan takut ya ibu-ibu, tapi tetap
patuhi prokesnya. Iya, betul. Tetap pakai masker ya, Iya. Ibu dokter ya. Kita pun nanti di fasilitas kesehatan kita juga punya beberapa prosedur ya. Namanya sekarang ini new normal ya, new normal ya. Jadi untuk kita sendiri di praktek dokter gigi kita sudah punya prosedurnya. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir, kira-kira seperti itu. Kalau memang kita mau datang ke fasilitas kesehatan. Itu saja. Itu Ibu ada lagi ya Bu ya. Ini bidan Rike ini, beliau ini bidan desa, jadi mungkin ibu-ibu udah kenal ya, familiar ya dengan beliau. Jadi 12 tahun di Polindes 12 tahun ya. Tanjung Permai Bu ya. Polindes ya. Polindes. Polindes Tanjung Permai. Tanjung Jadi Permai. sudah banyak menemukan kasus-kasus Iya, ibu banyak. hamil ya terkait Macam-macam. macam-macam terkait kesehatan gigi dan mulut. Ya, Iya. silakan. Jadi gini Bu, Ya. dulu Apalagi? sebelum masa pandemi ini di puskesmas kita pernah kita galakkan ya Bu ya, setiap ibu Oh hamil iya, betul. meskipun ada Betul. gejala atau nggak ada keluhan, Iya. itu kita wajibkan untuk cek gigi Iya, ya di betul. trimester Cek. pertama sekali, trimester kedua Betul. sekali, trimester ketiga sekali. Nah, meskipun nggak ada keluhan, dulu kita wajibkan ya. Terus sama pandemi ini kan udah mulai menurun ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira untuk inovasi kita ini kita galakkan lagi lebih bagus nggak Bu? Lagi Gimana pandemi ya? soalnya ya. Iya. Lagi pandemi nih jalan apa enggak ya? Gitu ya. Iya. Gimana? Apakah kita jalankan lebih bagus kan Bu sebenarnya? Sebenarnya Iya. Kita Baik, galakkan mungkin lagi. sedikit saya jelaskan dulu ke ibu-ibu mungkin ya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah. Nah, kita di UPTD Puskesmas Teluk Sasa ini satu program yang kayaknya cuman kita aja ini. Iya, Ya, iya. Puskesmas kita ini yang memiliki program inovasi ini, yaitu pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Ini kita adakan kolaborasi, kira-kira seperti itu bahasa gampangnya, Iya, betul. dengan para bidan desa di setiap Polindes yang ada di wilayah kerja kita, Puskesmas Teluk Sasa, begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan program ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 ya, 2017 akhir. Nah, ini memang satu program kita bekerja sama di beberapa bidang ilmu ya, yaitu dokter gigi dalam hal ini kesehatan gigi dan mulut dan bidan ya. Jadi ibu-ibu hamil yang datang memeriksakan kandungannya kira-kira begitu ya. Iya, dalam pemeriksaan ANC mungkin bahasanya begitu ya Bu Bidan ya. Iya. Nah, untuk trimester pertama kita adakan rujukan internal namanya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil yang bersangkutan. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga ya. Nah, jadi sekali per trimester ya. Nah, jadi dalam kesempatan yang baik ini saya juga mengajak ibu-ibu hamil ya yang ada di rumah sekarang yang menikmati buset kita ini ya untuk datang memeriksakan kesehatan bayinya, sekalian nanti boleh dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut melalui Polindesnya. Ada bidan desanya di sana ya ibu-ibu ya. Oke, itu kayaknya perlu itu ya, kita tetap jalankan ya, karena yang mengingat tadi di awal saya sebutkan ada banyak sekali, bukan banyak sekali ya, mungkin lebih ke efeknya ini yang tidak kita mau, kira-kira begitulah bahasa mudahnya. Kita tidak suka ya, kita hindari ya, resikonya ini yang mau kita hindari, kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi ya Bu ya? Wah, ini banyak kayaknya kasusnya ya. Banyak ya. Berapa tahun Bu Bidan di Polindes? 12 tahun. 12 Bu. tahun ya. Iya. Jadi kasusnya udah numpuk. Ini mumpung ada dokter giginya ya. Iya, mumpung ada dokter gigi, mumpung jadi ada kita dokter bisa giginya. tanya langsung sama ahlinya Wah, gitu. ya itu dia. Jadi selanjutnya Ibu, Iya. bagaimana ya Bu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat ibu hamil, terutama di trimester pertama Bu. Trimester pertama ini kebanyakan orang mual, terus nggak mau makan. Nggak mau makan biasanya. Jangankan makan, minum aja udah muntah. Nah, apalagi untuk gosok gigi, nah itu dia benda sangat asing masuk malas, dalam mulut iya. ya. Jadi banyak yang ibu hamil akhirnya dia itu malas untuk gosok gigi. Nanti kalau gosok gigi memicu untuk mual, Iya, untuk muntah. tambah Nah, muntah, iya. ya. Jadi supaya ibu-ibu yang mungkin
yang sedang hamil atau nanti para calon ibu yang mau hamil ini, sebelum ya. Sebelum hamil udah ada ilmu dari ibu dokter gitu. Jadi gimana Bu? Keren ya. Karena kan kita kepengennya kita hamilnya sehat ya ibu-ibu ya. Iya, betul, pengen betul. hamilnya sehat, pengen bayinya juga lahirnya sehat kan gitu ya sebenarnya. Jadi iya, saya mengakui karena saya pribadi juga alami itu ya, bidan Rike trimester pertama itu aduh ya berat ya buat ibu-ibu hamil ya. Jangankan mau makan ya, biasanya kurang mau makan ya. Iya, Ya, kurang mau makan ya, kurang mau makan. Kalau saya kemarin itu malah minum air putih juga pengen muntah waktu itu ya. Jadi ya itu banyak kasus yang kita temui di trimester pertama. Nah akhirnya bidan Rike, ibu-ibu kita itu temukan memang ada beberapa seperti seperti sariawan ya. Sariawan tuh di awal-awal kehamilan ya, pada saat mereka datang ke fasilitas kita, ke puskesmas ya, kita temukan itu. Kalau kita sebutnya itu stomatitis ya. Nah ini karena ya pertama mulutnya kering kan, dia sebenarnya nggak mau minum, ada yang seperti itu, dia kurang nutrisi juga ya, karena nggak mau makan, bahkan ada yang dari pagi sampai sore nggak makan ya, itu di awal-awal kehamilan ya. Nah akhirnya timbullah seperti itu. Jadi kalau trik-triknya seperti apa ya dok untuk trimester pertama, trimester awal? Sebenarnya kalau trik-triknya itu macam-macam ya, macam-macam dalam artian begini. Ibu hamil yang satu tuh beda sama ibu hamil yang lain. Bener ya ibu-ibu ya di rumah ya, yang lagi trimester awal nih pasti manggut-manggut nih bidan Rike ya. Jadi nggak bisa disamain yang ini sama yang ini. Nah kalau saya sih lebih senang begini bicaranya yang mudah saja. Misalnya air hangat. Ya, jadi air hangat bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk berkumur, itu juga boleh ya. Karena ada beberapa ibu hamil yang dia nyaman dengan air hangat, jadi sikat gigi pun dengan air hangat dia nyaman. Artinya kan ini benda asing, misalnya nih sikat gigi nih Mbak Rike, belum sikat dia udah begitu. Tapi kalau diawali dengan air hangat ya, beliau menyikat dengan air hangat. Ada beberapa ya, ini tidak berlaku untuk umum, semuanya tidak, sekali lagi beda-beda ya. Ibu hamil satu dengan yang lain ya ibu-ibu. Nah itu bisa. Nah kemudian dengan jamnya, waktunya bidan Rike. Ada beberapa ibu hamil saya temukan di fasilitas kita di Puskesmas Teluk Sasah yang datang rujukan tadi itu, mereka itu ada jam-jamnya ternyata mualnya itu. Bidannya gitu ya? Saya juga ini namanya praktek di lapangan ya. Iya. Suka aneh-aneh ya. Dulu unik-unik iya. Itu. Jam-jam pula ya. Ada jamnya dia. Ada beberapa ibu hamil yang bilang, "Dok, saya itu mualnya itu jam 6 pagi dok," gitu. Kalau udah jam 8 pagi saya udah nggak mual lagi gitu ya. Nah ini juga bisa kita jadikan celah. Nanti sikat giginya nanti aja tunggu jam 8 pagi gitu. Jadi gimana supaya kita nggak sampai mual di jam yang mana gitu ya Bu ya. Dengan catatan mesti wajib kudu sikat gigi. Wajib ya. Ibu-ibu wajib gosok gigi ya Bu. Jadi jangan gara-gara mual, jangan gara-gara muntah akhirnya males gosok gigi. Iya, nanti timbul yang lain-lain juga Bu. Oke Bu. Oke lah, pasti diterima ini. Ya. Jadi selanjutnya Bu, ada nggak makanan yang direkomendasikan yang bagus untuk ibu hamil supaya tidak merusak giginya gitu Bu? Iya ya. Makanan kira-kira. Iya. Ibu hamil ya. Iya. Oke. Kalau bicara mengenai makanan, nanti hubungannya pada pembentukan benih-benih gigi ya. Ibu-ibu, nanti kita belajar teori jadinya nih bidan Rike ya, tapi saya dengan waktu kita yang terbatas ini, saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah saja ya. Nanti kalau pakai bahasa medis nanti bingung nanti ibu-ibu apa itu makanannya kenapa ya. Jadi kalau kita bicara mengenai makanan apa yang bergizi untuk ibu hamil terkait dengan misalnya saya pengen punya anak tuh giginya bagus lah Bu Dokter, jangan kayak saya, suka gitu ya?
Iya. Bener ya, Iya. Bu Bidan ya? Iya. Saya nih gampang sekali, giginya berlubang mudah sekali Bu Dokter gitu ya. Saya nggak pengen anak saya nanti jadinya kayak saya. Wah, itu yang paling sering ya. Iya, betul, Atau enggak betul. jangan jadi kayak papahnya. Wah, malah nyalahin ya. Wah, itu. Nah, jadi kalau nanti kita bicara mengenai makanan yang bergizi, kita akan membahas sedikit mengenai deposit kalsium, kapan itu terjadi untuk pembentukan benih gigi janin ya. Nah, ternyata hasil kesimpulannya gampangannya begini, justru di trimester pertama ya, di trimester pertama itu bulan keberapa kehamilan ya? Trimester pertama itu Trimester 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 trimester bulan. kedua 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 Nah, bulan. di trimester ketiga itu 7 bulan sampai 9 bulan. 9 bulan. Iya. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu deposit kalsium itu paling penting di trimester pertama. Oh, gitu. Iya, ya. Jadi justru di trimester pertama itu asupan kalsium dan yang mineral yang lain yang penting untuk pembentukan benih gigi di situ justru dibutuhkan, ya. Gitu. Jadi ayo kita semangatin ini ibu-ibu hamil Ayo, ini ibu-ibu. ya. Ibu-ibu hamil ya, terutama untuk trimester awal nih memang berat ya. Apalagi dengan apa tadi istilahnya kalau kita muntah itu emesis ya. Emesis, hiperemesis. Itu dia ya. Itu sangat menyiksa sekali, Bu. Hiperemesis, muntah, mual, nggak mau makan, mau buat minum pun udah muntah lagi. Nah, ada yang cium bawang ya Iya. langsung muntah ya. bau masakan itu langsung muntah, ada yang kayak gitu, Ibu. Iya, itu dia. Jadi disitulah menyulitkan. biasanya yang orang akhirnya Berjuang ya, lemah. ibu-ibu hamil semangat ya, Iya. ibu-ibu hamil. Nah, jadi ibu hamil ini kan harus melewati trimester pertama dulu, Harus. baru trimester kedua. Jadi Harus. kalau trimester pertamanya oke, nah trimester kedua dan ketiga pasti lebih oke, dan Gitu. anaknya nanti jadi sehat gitu. kelihatan Bu bidannya. Jadi semangat ini ibu hamilnya luar biasa, beliau menyemangati Iya, ibu hamil. harus sehat gitu. Ya itu dia, pokoknya kita semangatin lah ya, semangatin baik itu bidan desa ya di fasilitasnya. Kami juga ya, dokter-dokter gigi di fasilitas kita di puskesmas, kami itu selalu menyemangati ya ibu-ibu hamil, terutama untuk trimester awal, untuk mereka memakan makanan yang nutrisi lah, terutama yang tinggi nutrisinya tuh kalsium ya. Ibu gitu. kalau boleh tahu kalsium itu sehari berapa kali ya Bu ya untuk dikonsumsi itu sampai berapa lama gitu? Jadi kalau konsumsi kalsium itu kita sudah punya sih ya prosedurnya dari SPOG yang bersangkutan ya. Saya rasa kalau untuk kesehatan gigi dan mulut dalam hal ini dokter gigi kita mengikuti ya, karena apa? Karena kan posisinya ini untuk berkaitan dengan tulang dan gigi. Jadi komposisi FIT-D itu sebenarnya sama. Oh gitu. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Misalnya saya nambahin ya dok, ini saya dari SPOG saya dapat sekian loh dok dosisnya vitamin D. Iya. Saya kepengen gigi anak saya bagus, jadi saya tambahin sendiri ya dok. Nggak seperti itu. Ya, jadi cukup yang disediakan dari dokter kebidanannya ya, dalam hal ini cukup. Gitu, nggak perlu tambah. Gitu. Paling kalau mau jadi ininya apa namanya, yang jadi prihatinnya itu nutrisi aja. Nutrisi, Ya karena ya. kebanyakan kan mual muntah itu yang Jadi harus diimbangi ya, selain dengan vitamin, Iya. diimbangi dengan Iya, nutrisi itu dia. ya, kebutuhan kita sehari-harinya. Betul. Ibu-ibu jangan lupa ya, nutrisinya harus terpenuhi, harus seimbang semuanya Ibu ya. Sehat Kontrolnya, juga, bersih juga, tapi nutrisinya juga. Iya, Itu nutrisinya dia. penting juga. Jadi semuanya harus seimbang. Oh iya Ibu, satu lagi pertanyaan Ibu. Terakhir lah ya, terakhir ya. Terakhir nih kayaknya. Terakhir Kita ya. di Buset, Bual Sehat, Sehat. Puskesmas Teluk Sasa. Iya. Ini Bu, penyakit apa sih yang terjadi pada ibu hamil yang berkaitan Iya. dengan gigi? Iya, Penyakit-penyakit apa iya, aja? betul. Mungkin ibu-ibu biar lebih tahu ya untuk yang Iya. persiapan mau apa, Mau hamil ini. Ya. Kalau bahasa medisnya tuh ribet lah ya, Iya, makanya lidahnya Piogeni jadi gravidarum namanya ya, piogeni. Udah. Ya yang paling sering itu saya pakai bahasa awamnya, saya berikan gambaran klinis saja yang paling awam itu seperti apa ya? Mulai dari kemerahan sampai bengkak pada gusi ya. Jadi
seperti kalau kita lihat, kita tarik ya bibir kita sedikit, kita ngaca gitu ibu-ibu, itu terlihat seperti ada bisul atau jerawat di gusi. Nah itu paling sering terjadi. Nah yang pasti ini disebabkan oleh adanya infeksi. Berarti kan ada jalan masuk, ada pintunya. Itu. Jadi bahasa gampangnya begini, pintunya itu apa? Ya, ibu-ibu ya, pintunya itu apa dok? Kok bisa bikin bisul? Kok bisa bikin bengkak? Itu pintunya apa? Itu yang mau saya bahas aja ya, biar gampang ya, biar mudah dimengerti ibu-ibu juga. Nah, yang jadi pintu itu yang pertama, yaitu tadi di awal, maaf, tidak bersih, ya, karang giginya banyak, ya. Nah, itulah pintunya, pintu masuk bakteri. Terus yang kedua yang jadi pintu masuk apa dokter? Yang jadi pintu masuk lubang, ya, ada lubangnya, ya ibu-ibu ya, ada lubang gigi. Nah, jadi itu jadi pintu masuk, bakterinya masuk. Kok usah bahas nama bakterinya lah ya, nanti ibu-ibu bingung malah, bingung sama bakterinya. Kan kita mau bual-bual aja ini ya, mau bual sehat ya. Jadi biar ringan, biar bisa dimengerti. Nah, jadi ada dua pintunya. Nah, jadi saya memang mengajak seperti yang disebutkan oleh Bidan Riko, ayolah kita sebelum hamil cek gigi dulu. Iya, bener loh, Bidan itu bener. Ya, jadi sebelum hamil itu kita cek dulu. Harus kita persiapkan dulu ya dok ya, berarti ya betul sehat semuanya, giginya sehat, semuanya sehat. Iya, nggak cuman kita siap hamil batinnya, tapi juga gigi mulutnya sehat gitu ya. Jadi bersihin dulu karang giginya, mana yang ada lubang itu ditambah gitu. Ya, paling gitu aja sih ya. Jadi ibu-ibu hamil dan ibu yang mempersiapkan kehamilan ini ya ceritanya ya. Jadi jangan lupa tadi pesan-pesan dari Bu Dokter Gigi ya. Iya, pesan singkat. Pesan singkatnya rajin gosok giginya. Meskipun mual muntah, nah pakai air hangat dulu ya Bu. Boleh. Tadi kumur-kumur dulu. Nah kumur-kumur supaya menghindari biar nggak sampai muntah dulu. Nah ada jam-jamnya ya tadi ya Bu ya. Di trik-trik ada triknya, jam-jamnya dimana supaya nggak muntah itu di jam berapa, kayak gitu. Sikatan di situ. Terus kalsiumnya penting juga kalsiumnya Bu ya. Yang sudah. Dan jangan lupa kalau sudah hamil wajib untuk kontrol gigi di trimester 1, trimester 2, trimester 3 gitu. Jadi kayaknya mengasihkan ya Bu ya, siang hari ini kita. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, nggak cukup ini. Karena waktu yang karena kita punya durasi. Jadi tidak bisa lama-lama, mungkin nanti kita bisa bikin part 2. Iya, bisa jadi ya. Jadi terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyaksikan dan menyimak bual kami di Buset Bual Sehat Puskesmas Teluk Sasa. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.